Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita sedang merasakan semua, bahkan bukan kita sendiri, semua di negara-negara kita dan bahkan negara-negara yang lain sedang merasakan musibah yang sedang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Salat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan, saya akan membahas tentang hikmah di balik musibah. Kebetulan, bukan kebetulan, sekarang kita sedang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu virus corona atau wabah virus corona atau COVID-19. Bukan hanya di zaman kita terjadi musibah yang menimpa kepada manusia. Salah satunya di zaman Khalifah Umar bin Khattab terjadi wabah yang menyerang negara Palestina. Namanya adalah Ta'un Amwas. Karena wabah itu sedang menyerang di daerah Amwas. Itu korban yang menjadi korban Ta'un Amwas itu dari hari ke hari semakin banyak, terus menambah, terus bertambah, sampai yang meninggal itu hampir 20.000 jiwa yang meninggal akibat Ta'un atau wabah Amwas itu. Wabah yang menimpa di negara itu tidak bisa diselesaikan. Kemudian Umar bin Khattab memanggil Amr bin As untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sangat rumit ini. Kenapa tidak memanggil dokter? Karena zaman dulu sudah tidak ada obatnya atau tidak ditemukan obatnya untuk menyembuhkan. Maka Khalifah Umar bin Khattab memanggil Amr bin As karena orang yang sangat cerdas untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di negara itu. Kemudian Amr bin As turun ke lapangan untuk menganalisis atau menganalisa bagaimana penyebaran Ta'un atau wabah yang terjadi di negara itu. Kemudian Amr bin As menemukan penyebabnya. Ketika ada orang-orang banyak berkumpul, maka wabah itu menyebar. Disitulah menyebarnya. Oleh karena itu, Amr bin As meminta rekomendasi kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk kalau zaman sekarang ini ada
social distancing atau menjaga jarak, masing-masing diam di rumah. Zaman dulu harus berpencar, harus berpisah ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Maka tidak lama itu setelah melaksanakan itu, wabah itu mereda. Karena penularan wabah itu terjadi ketika manusia berkumpul. Nah, bagaimana dengan kita zaman sekarang ini? Ketika Allah menimpakan musibah kepada manusia, kepada kita, maka di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Yang pertama, ketika Allah menimpakan musibah kepada manusia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di balik musibah ini yang sedang kita hadapi. Ketika Allah menimpakan musibah kepada manusia, maka yang pertama Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika kita ikhlas dengan menerima musibah ini, tentu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, ketika Allah menimpakan musibah ini kepada kita, kepada manusia, itu adalah sebagai hukuman ketika di dunia, tapi insya Allah akan diselamatkan di akhirat nanti. Yang ketiga, ketika Allah menimpakan musibah kepada manusia, itu semata-mata Allah akan mengangkat derajat manusia, atau akan mengangkat derajat kita semua yang menghadapi musibah atau yang ditimpakan musibah ini. Yang keempat, ketika Allah menimpakan musibah pada manusia, maka manusia atau orang yang beriman akan selalu atau akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ketika Allah menimpakan musibah kepada manusia, itu Allah pasti akan melipat gandakan pahala kepada orang yang beribadah ketika ditimpa musibah ini. Itulah hikmah di balik musibah ini, dan musibah yang sedang kita alami adalah virus corona. Maka penyakit virus corona itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ketentuan Allah akan menimpakan musibah kepada kita semua. Berarti kita harus menerima dengan ikhlas, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik, dengan seksama, dan dirangkum atau ditulis kesimpulannya di dalam buku kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.